Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriawan Nugraha. Saya dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari etika berkeluarga, fondasi etika dalam keluarga. Nah, materi yang pertama itu ada fondasi keluarga yang harmonis. Poin yang pertama, komunikasi efektif. Mendengarkan aktif dalam keluarga. Mendengarkan aktif membangun kepercayaan dalam keluarga, melibatkan perhatian penuh, kontak mata, dan respon yang menunjukkan pemahaman terhadap perasaan anggota keluarga. Bahasa kasih keluarga. Memahami cara anggota keluarga mengekspresikan dan menerima kasih sayang, baik melalui kata-kata, sentuhan, waktu berkualitas, hadiah, ataupun bantuan. Mengelola konflik secara sehat. Konflik keluarga diselesaikan dengan dialog terbuka, tanpa menyalahkan, fokus pada masalah bukan pribadi, dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu saling menghormati. Part 1, menghargai pendapat pasangan. Mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat pasangan dengan tulus, tanpa meremehkan atau menyela, menciptakan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Part 2, menjaga privasi keluarga. Menghormati ruang pribadi anggota keluarga dan tidak membocorkan masalah internal kepada pihak luar tanpa persetujuan dari keluarga. Part 3, berbicara dengan santun. Menggunakan bahasa yang sopan dan nada bicara yang lembut saat berkomunikasi dengan anggota keluarga, terutama saat terjadi konflik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu komitmen jangka panjang. Membangun pondasi hubungan yang kokoh. Komitmen jangka panjang dalam keluarga memerlukan pondasi kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan nilai-nilai bersama yang dibangun secara konsisten. Yang kedua, mengatasi tantangan bersama. Pasangan perlu mengembangkan ketahanan untuk menghadapi kesulitan, memecahkan masalah sebagai tim, dan tumbuh lebih kuat melalui setiap tantangan. Di sini konteks pasangan itu bisa suami istri ya. Yang ketiga ada merencanakan masa depan keluarga. Menetapkan tujuan bersama, merencanakan keuangan keluarga, dan mempersiapkan pendidikan anak merupakan aspek yang penting dalam komitmen berkeluarga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tanggung jawab dalam keluarga. Poin yang pertama itu pembagian peran. Yang pertama, peran suami dalam keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab memberi nafkah, perlindungan, dan bimbingan spiritual bagi anggota keluarga. Yang kedua, peran istri dalam keluarga. Istri berperan mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan menjadi pendamping suami dalam membangun keharmonisan keluarga. Yang ketiga, peran bersama suami istri. Pasangan perlu berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, pendidikan anak, dan pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan keluarga. Poin yang kedua, pengasuhan anak. Yang pertama ada pola asuh yang tepat. Menerapkan pola asuh demokratis yang menyeimbangkan kasih sayang dan disiplin untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab dan percaya diri. Yang kedua ada komunikasi efektif dengan anak. Mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan memahami bahasa tubuh anak untuk membangun hubungan yang sehat dan saling percaya. Yang ketiga ada pendidikan nilai dan moral. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab melalui contoh nyata dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada membangun kemandirian anak. Memberikan kesempatan anak mengambil keputusan sesuai usia dan mengajarkan keterampilan hidup untuk persiapan bagi masa depan mereka.
Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir dari materi yang terakhir juga, yaitu pengelolaan keuangan. Perencanaan anggaran keluarga. Yang pertama, menyusun anggaran bulanan dengan mempertimbangkan pendapatan, pengeluaran wajib, dan tabungan untuk mencapai stabilitas keuangan berkeluarga. Yang kedua ada prioritas pengeluaran. Mengatur pengeluaran berdasarkan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan hubungan untuk menghindari pemborosan dalam rumah tangga, dan selebihnya itu harus ditabungkan. Nah, yang ketiga ada tabungan dan investasi. Menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan darurat dan investasi masa depan guna menjamin keamanan finansial jangka panjang bagi keluarga. Nah, di zaman sekarang juga investasi itu lagi naik daun juga ya, jadi kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari etika berkeluarga dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.